Ketika video ini dibuat, Sintayong belum diperpanjang kontraknya sama PSSI. Tapi di satu sisi, Sintayong sudah ditawari untuk melatih tim nasional negara lain. Pertanyaannya, endingnya gimana nih? Setelah bulan Juni, Sintayong akan melatih negara mana? Semakin kesini semakin terang benderang, semakin jelas. Sintayong arahnya udah mau kemana, PSSI arahnya kemana. Kalau lo bisa ngeliat dengan jeli, lo pasti bakal paham bahwa Sintayong akan melatih negara mana setelah selesai bulan Juni kontraknya habis dengan PSSI. Dan di video ini, gue bakal kasih tahu negara mana akan Sintayong latih setelah bulan Juni nanti, setelah kontrak dengan PSSI berakhir. Dan kalau misalkan informasi ini salah, informasi ini tidak terbukti benar, gue bakal botakin rambut gue pakai tangan gue sendiri. Kalau menurut peraturan FIFA yang gue denger sih, setiap pelatih atau pemain yang jika kontraknya menyisakan waktu tinggal 6 bulan lagi, maka si pelatih atau pemain ini boleh bernegosiasi dengan pihak lain meskipun kontraknya belum berakhir. Itu menurut peraturan FIFA, kalau nggak salah kayak begitu ya kira-kira bunyinya. Nah, kabar yang bikin gempar ini pastinya ketika H+1 ya, setelah 1 hari setelah Indonesia lawan Australia di Piala Asia kemarin, itu media Korea Selatan kan mewawancarai si Sintayong. Intinya Sintayong ngasih statement bahwa ada negara lain yang menawarinya dia untuk melatih tim nasional negara tersebut lah, kira-kira kayak begitu. Terus bagaimana dengan sikap PSSI atau Pak Erick Thohir? Oke, sebelumnya gue minta lo semua sabar dulu, kalem dulu. Kita runut dari kronologisnya. Sintayong ini kan kalau nggak salah harusnya kontraknya itu habis di Desember 2023, ya. Kemudian akhirnya oleh PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, diperpanjang selama 6 bulan, yaitu Januari sampai dengan bulan Juni. Alasannya karena tim nasional senior Indonesia main di Piala Asianya di bulan Januari. Kemudian tim nasional U23 untuk ke Piala Asianya itu mainnya di bulan April. Koreksi gue kalau gue salah ya. Sehingga akhirnya diperpanjang sampai dengan bulan Juni. Diperpanjang selama 6 bulan ini karena main di 2 turnamen besar ini, dan diberikan target kan ya. Targetnya yang pertama itu tim nasional senior lolos 16 besar, tercapai ya. Tinggal 1 target lagi nih, yaitu tim nasional U23 lolos 8 besar atau perempat final. Jujur yang ini agak lebih susah ya, karena di bulan April nanti itu nggak ada FIFA Matchday. Jadi pemain-pemain yang bermain di Eropa, pemain-pemain yang bermain di liga luar, itu kemungkinan sih agak sulit ya dapat izinnya supaya bisa ngebela tim nasional Indonesia. Oke, balik lagi ke perjanjiannya. Jadi, si PSSI atau Pak Erick Thohir mengatakan, jika 2 target ini tercapai, ya, jika 2 target ini tercapai, maka otomatis Sintayong akan mendapatkan perpanjangan kontrak sampai dengan 2027. Oke, bisa dengar baik-baik ya. Kalau 2 target ini tercapai, otomatis dapat perpanjangan kontrak sampai dengan 2027. Dan lu juga harusnya bisa jeli. Di situ tidak diucapkan jika tidak berhasil mencapai 2 target ini, maka putus kontrak. Nggak ada ucapan kayak gitu. Nggak ada. Lu coba cek deh, nggak ada ucapan kayak gitu. Ucapannya hanya kayak gini, kalau lo bisa memenuhi 2 target ini, otomatis lo gue perpanjang kontraknya. Ini gitu doang. Jadi menurut gue lo harus tenang dulu, harus sabar dulu, nggak usah kepancing emosi dulu dengan situasi yang terjadi saat ini, di mana setelah Sintayong mengeluarkan statement, Pak Erick Thohir juga ngeluarin statement. Statement Pak Erick Thohir ini sebetulnya masih dalam taraf wajar loh. Di situ tuh statementnya nggak begitu galak, hanya memang tegas. Dari sisi PSSI atau Pak Erick Thohir masih sesuai dengan perjanjian di awal, yaitu untuk tentang perpanjangan kontraknya, bahwa penuhi dulu 2 target ini, otomatis kontraknya diperpanjang. Tapi memang gue akuin, orang lagi cinta banget sama Sintayong, orang lagi ngefans banget sama Sintayong. Dan gue pun termasuk orang yang ingin Sintayong diperpanjang kontraknya. Itu catat dulu ya. Jadi gue gak sama nih kayak haters-hatersnya Timnas, haters-hatersnya Sintayong, enggak. Gue pengen Sintayong diperpanjang. Nah kan dua-duanya lagi sama-sama keras nih, sama-sama lagi adu mekanik nih, lagi sama-sama jaga wibawa nih dua-duanya nih, baik Sintayong maupun Erick Thohir. Kenapa gue bilang lagi jaga wibawa?
Kalau dari sisi Sintayong, kan bisa aja dong kalau misalnya dia nggak lagi pengen pasang wibawa gitu ya, dia bisa aja ngejawab pertanyaan wartawan tuh dengan kata-kata yang diplomatis. Misalnya kalau ada pertanyaan, apakah Anda mendapatkan tawaran dari negara lain, dia bisa aja ngejawab, saya no comment ya, misalnya kayak gitu bisa. Atau dia tinggal ngomong, saya belum bisa ngasih jawaban seperti itu karena sampai dengan saat ini saya masih menghormati kontrak dengan PSSI. Misalnya kayak gitu bisa. Tapi kan enggak, dia ngomong apa? Iya, ada negara lain yang ngehubungin gue, ada negara lain yang nawarin gue. Kan kayak gitu. Itu artinya apa? Sintayong lagi pengen jaga wibawa. Gue akuin, gue respect sama Sintayong. Itu nggak apa-apa, itu masih fair, itu masih bagus, itu gentle kok. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sikap Sintayong itu bagus. Sikap PSSI, Erick Thohir, juga bagus menurut gue. Nggak ada yang salah juga. Gitu. Karena untuk menjaga prinsip di awalnya tadi gitu ya. Dan balik lagi ya, gue pengen Sintayong stay. Nah, karena dua-duanya lagi sama-sama keras, sebetulnya mungkin akan timbul pertanyaan. Siapa sih yang paling butuh? Sintayong butuh timnas Indonesia atau timnas Indonesia yang butuh Sintayong? Kalau dari sisi Sintayong, apakah jika tidak diperpanjang kontrak oleh timnas, dia akan jadi pengangguran? Gue rasa enggak. Udah ada negara lain yang mau nampung dia. Apakah kalau dia tidak diperpanjang tim nasional Indonesia, dia dicap sebagai pelatih jelek? Enggak juga. Pembuktiannya udah banyak. Pembuktian di tim nasional Indonesia, itu sejarah-sejarahnya udah banyak banget. Kemudian di tim nasional Korea Selatan, bisa ngalahin Jerman, itu udah bagus banget. Terus kalau dari sisi tim nasional Indonesia gimana? Apakah tim nasional Indonesia yang butuh Sintayong? Sebelum ngejawab itu, kita harus bisa ngejawab dulu dari pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pelatih sebelum Sintayong yang berhasil ngebawa 3 tim nasional Indonesia sekaligus lolos Piala Asia U20, U23, tim nasional senior sekaligus oleh satu pelatih? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Yang kedua, pernahkah ada pelatih tim nasional Indonesia yang naikin peringkat tim nasional Indonesia sampai dengan 27 peringkat? Ya, dari 173 sampai dengan 146 ya. Konon nanti setelah Piala Asia bisa jadi Indonesia berpotensi naik ke 142. Lanjut lagi, pernahkah ada pelatih Indonesia sebelumnya yang berhasil ngebuat tim nasional Indonesia berada di level yang sekarang ini, yaitu lolos grup Piala Asia? Pernah nggak ada pelatih Indonesia sebelumnya yang mencapai level seperti ini? Kalau jawabannya belum ada, ya berarti tim nasional Indonesia yang butuh Sintayong. Nah, oleh karena itu nggak heran kan kenapa supporter agak emosional kepada PSSI supaya buru-buru tanda tangan supaya buru-buru ngasih perpanjangan kontrak untuk Sintayong. Karena memang belum pernah ada pelatih tim nasional Indonesia yang seperti ini, yang membawa tim nasional Indonesia di level seperti ini. Gue menghormati sikap Pak Erick Thohir, gue menghormati sikap Sintayong yang sama-sama menjaga wibawa. Ini memang harus dilakukan oleh mereka berdua gitu. Tapi mungkin supporter berpikiran bahwa udahlah buru-buru aja lah tanda tangan kontrak gitu. Gue bisa memahami juga karena gue di pihak yang pengen Sintayong diperpanjang kontraknya. Dan sekarang gue bakal ngejawab pertanyaan, negara mana setelah bulan Juni nanti, setelah kontrak Sintayong dengan PSSI berakhir, kira-kira Sintayong akan melatih negara mana? Ini pertanyaan yang harus gue jawab. Oke, sebelum gue jawab, balik lagi. Gue berani ngejawab seperti ini karena gue punya keyakinan dan gue punya analisanya. Oke, balik lagi ya. Ini kalau misalkan jawaban gue salah, gue rela botakin rambut gue pakai tangan gue sendiri, nggak pakai tukang cukur lah gitu. Ini ukurannya 1 ya. Ukurannya ini tulisannya 1 nih, ukuran 1. Jadi ukuran terpendek nih, ya. Deal ya, deal. Kalau mau seru-seruan, ayo. Kalau misalkan ada yang bilang enggak bang, jawaban lo bakal salah gitu. Oke, ayo tulis di kolom komentar gitu. Gue simpel kok nuntutnya. Kalau misalkan jawaban gue bener, gue nggak jadi botakin rambut, ya. Tapi lo balik lagi ke konten ini buat ngakuin bahwa jawaban gue bener di kolom komentar. Udah simpel gitu aja. Deal? Kalau deal kita salaman nih. Deal. Sekarang lanjut ke analisa gue. Negara mana yang akan dilatih Sintayong setelah bulan Juni? Negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Lu nggak percaya? Gue buktiin pakai analisa gue. Yang pertama, kenapa Indonesia? Karena dari pihak Erick Thohir, Pak Erick Thohir ataupun dari pihak Sintayong, mereka tuh cuma lagi jaga gengsi, mereka tuh cuma lagi jaga wibawa. Nggak ada tanda-tanda dari mereka ingin bercerai, nggak ada. Kalau kayak pasangan tuh ini nggak cerai nih, cuma lagi jaga wibawa doang. Yang Sintayong cuma ngomong, kalau lo nggak mau perpanjang kontrak gue sih nggak apa-apa. Masih banyak negara lain yang mau. Tapi dari si pihak PSSI atau Erick Thohir ngomong,
Ya kalau lo mau ke negara lain mah gue nggak bisa ngelarang lo ya. Itu cuma saling jual mahal aja. Tapi nggak ada statement dari mereka tuh yang keras, yang bener-bener pengen berpisah, nggak ada. Kenapa? Sintayong kan juga ngasih statement. Bisa aja kan gue ngebayar penalti kontraknya. Jadi kalau misalnya dia pengen cabut sekarang juga nih dari tim nasional Indonesia, dia bayar penalti. Dia sanggup, dia punya uangnya. Tapi dia bilang kan enggak, gue menghormati kontrak dengan PSSI. Sementara dari pihak Pak Erick Thohir, dia kan sekali lagi gue bilang, dia cuma bilang gini, kalau 2 target ini tercapai, otomatis kontraknya diperpanjang. Tapi nggak ada statement, kalau 2 target ini tidak tercapai atau cuma tercapai 1, lu gue cut kontraknya atau nggak gue terusin kontraknya. Nggak ada. Nggak ada. Coba lu perhatiin. Nggak ada. Dan gue berani yakin, Pak Erick Thohir itu adalah seorang pebisnis, dia bisa ngebaca situasi, pengalaman bisnisnya luar biasa. Gue pendukung Satria Muda kalau untuk di basket, dan gue kenal dia dari sejak dia tuh jadi presiden Satria Muda. Dia berhasil menyelenggarakan Asian Games, Dia berhasil menyelenggarakan Asian Games dengan baik, dengan sukses. Kemudian dia adalah salah satu menteri tanda kutip anak emasnya presiden. Karena memang prestasinya luar biasa. Untuk sepak bola internasional kita udah tahu dia pernah di Inter Milan. Jadi gue yakin Erick Thohir punya analisa juga kenapa dia berani memperpanjang kontrak Sintayong cuma 6 bulan dulu. Itu menurut gue hanya untuk nge-push Sintayong supaya ayo lo agak keras lagi ya kepada tim nasional Indonesia gitu. Dan kalau misalkan 2 target ini doang, kenapa nggak bulan Mei kontraknya sampai dengan bulan Mei aja? Kenapa sampai dengan bulan Juni? Kenapa coba? Karena masih ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalaupun misalkan Piala Asia U23-nya gagal, tapi kualifikasi Piala Dunianya menang lawan Vietnam, menang lawan Irak, menang lawan Filipina, itu gue berani yakin diperpanjang kontraknya. Kalau dari sisi Sintayong, gampang. Yang tadi gue bilang, kalau dia mau cabut, dia tinggal cabut. Tapi enggak, dia masih mau bertahan dulu sama kontrak yang ada. Terus konfliknya ini udah gede. Enggak, Sintayong pernah dapat konflik yang lebih gede, berhadapan dengan PSSI. Gue berani yakin, nih orang gak baperan. Ini orang profesional, ini orang mentalnya jadi. Dia pemain bola loh. Dulunya pemain bola, pelatih bola. Pernah main di Liga Australia juga kalau nggak salah kan. Ini orang mentalnya jadi. Ini 2 orang tuh mentalnya kuat di bidangnya masing-masing. Jadi nggak baperan. Gue berani yakin mereka berdua nggak baperan. Dan gue berani yakin, sebetulnya Sintayong tuh diem-diem cinta sama Indonesia. Gue berani yakin. Kalau dia nggak cinta, mana ada si pelatih yang mau stay selama ini gitu ya, betah di sini. Dia mendingan pelatih negara luar. Yang lebih profesional misalnya gitu, yang lebih dari sisi keuangan fasilitasnya lebih bagus. Ini Indonesia bos, peringkat 173 sebelumnya. Sintayong sebelumnya ngelatih timnas Korea Selatan ngalahin Jerman di panggung Piala Dunia, turun ke panggung Piala AFF. Gue berani yakin dia diam-diam cinta sama Indonesia. Makanya dia bilang, gue mau menghormati kontrak. Gue bisa aja bayar penalti nih, terus gue cabut. Tapi enggak, gue mau menghargai kontrak. Itu tanda-tanda sebetulnya cinta. Jadi kesimpulannya udah jelas ya, bahwa setelah bulan Juni nanti kontrak dengan PSSI selesai, maka Sintayong akan melatih tim nasional